Apple memastikan bahwa versi terbaru asisten digital Siri akan dibekali kecerdasan buatan atau AI yang lebih canggih. CEO Apple Tim Cook mengatakan bahwa Siri generasi terbaru dirancang untuk memahami konteks pengguna secara lebih mendalam, tidak hanya sekedar menanggapi perintah suara sederhana. Apple memastikan bahwa versi terbaru asisten digital Siri akan dibekali kecerdasan buatan atau AI yang lebih canggih. Fitur ini akan hadir bersamaan dengan pembaruan iOS 26.4 pada Maret 2026 dan menjadi tonggak penting dalam evolusi teknologi personal Apple. Apple memastikan bahwa versi terbaru asisten digital Siri akan dibekali kecerdasan buatan atau AI yang lebih canggih. CEO Apple Tim Cook mengatakan bahwa Siri generasi terbaru dirancang untuk memahami konteks pengguna secara lebih mendalam, tidak hanya sekedar menanggapi perintah suara sederhana. Teknologi ini akan memanfaatkan pemrosesan dan langsung di perangkat seperti email, kalender, dan pesan, sehingga Siri dapat memberikan jawaban yang lebih relevan dan personal. Dalam demo internal di ajang WWDC 2024, Apple menunjukkan kemampuan Siri untuk menggabungkan informasi lintas aplikasi, seperti menampilkan jadwal penerbangan keluarga atau waktu makan siang tanpa harus membuka aplikasi secara manual. Pembaruan ini juga memperluas kendali pengguna terhadap aplikasi pihak ketiga, memungkinkan perintah yang lebih spesifik dan interaktif di dalam aplikasi yang kompatibel. Apple disebut tengah memperluas kerjasama dengan pengembang untuk memastikan ekosistem kecerdasan buatan mereka semakin matang. Meski sempat tertunda karena kendala teknis dan integrasi sistem, Apple menegaskan bahwa pengembangan berjalan sesuai rencana dan fokus pada kualitas pengalaman pengguna. Meskipun sebelumnya, beberapa pengguna sempat melayangkan gugatan kelompok karena penundaan peluncuran fitur tersebut. Namun Apple memastikan proses penyempurnaan terus dilakukan. Perusahaan juga dikabarkan akan berkolaborasi dengan OpenAI untuk mengintegrasikan ChatGPT ke dalam Apple Intelligence sebagai bagian dari strategi memperkuat kemampuan AI. Dengan peluncuran Siri baru pada awal 2026, Apple berupaya mempertahankan posisi sebagai pemimpin inovasi teknologi global serta memenuhi ekspektasi pengguna terhadap pengalaman digital yang semakin cerdas dan personal. Berbagai sumber, iDex Channel. Pemirsa, dua mantan karyawan Meta resmi mendirikan perusahaan teknologi bernama Sandbar. Perusahaan ini memperkenalkan cincin pintar bertenaga AI untuk merekam dan mengatur pikiran secara instan. Dua mantan karyawan Meta meluncurkan startup baru bernama Sandbar yang hadir dengan perangkat wearable cincin pintar AI bernama Stream. Cincin ini disebut mampu merekam dan mengorganisasi pikiran pengguna secara instan. Sandbar menyebut Stream sebagai mouse untuk suara karena fungsinya melampaui aksesori biasa dan bisa mencatat ide hingga mengontrol musik. Cincin ini dikenakan di jari telunjuk dan dijual mulai dari $249 Amerika Serikat untuk varian perak serta $299 Amerika Serikat untuk varian emas. Fitur utama Stream terletak pada mikrofon sensitif dan touchpad kecil di permukaan cincin, di mana pengguna cukup menekan dan menahan untuk mulai merekam. Mikrofon hanya aktif saat diperintah, sehingga privasi pengguna tetap terjaga. Aplikasi Stream dibekali chatbot AI yang dapat berdialog saat pengguna mencatat pikiran dan catatan tersebut dapat diorganisasi secara otomatis. Cincin ini juga berfungsi sebagai pengendali media dan menyediakan akses fitur premium melalui langganan Stream Pro. Sandbar menegaskan pengguna memiliki kendali penuh atas data dengan seluruh catatan dienkripsi dan dapat diekspor ke aplikasi lain. Stream sudah bisa di-pre-order mulai hari ini dengan pengiriman pertama dijadwalkan musim panas tahun depan. Berbagai sumber iDex Channel. Nissan Motor mencatatkan lonjakan laba operasi pada kuartal kedua berkat pemangkasan biaya dan kinerja penjualan yang menguat di Amerika Utara. Ya, hasil terbaru ini menjadi yang terbaik dalam lebih dari setahun di tengah rencana pemulihan besar-besaran perusahaan.
Produsen otomotif asal Jepang Nissan Motor membukukan laba operasi kuartal kedua yang menjadi yang terbaik dalam lebih dari setahun. Kinerja positif ini didorong oleh pemangkasan biaya secara agresif di bawah rencana pemulihan serta peningkatan penjualan di Amerika Utara. Nissan membukukan laba operasi sebesar 51,5 miliar yen atau setara 5,6 triliun rupiah pada periode Juli hingga September. Angka ini melonjak 41% dibandingkan 31,9 miliar yen atau 3,4 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Laporan keuangan yang dirilis mengalahkan perkiraan pasar yang memproyeksikan kerugian 79,9 miliar yen atau 7,7 triliun rupiah. CEO Nissan Ivan Espinosa menyampaikan optimisme bahwa paruh kedua tahun fiskal akan memberikan momentum kuat berkat produk baru dan kinerja penjualan di kuartal kedua. Meskipun hasil kuartalan menguat, Nissan tetap mempertahankan perkiraan kerugian operasi tahunan sebesar 275 miliar yen atau 30 triliun rupiah untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2026. Kerugian tersebut diperkirakan berasal dari dampak tarif Amerika Serikat serta risiko rantai pasok termasuk masalah pasokan chip dari perusahaan Nexperia. Di Amerika Utara, Nissan mencatat penjualan yang menguat dengan strategi pemasaran baru dan pendekatan yang lebih terfokus pada bisnis retail. Sebaliknya, penjualan di Jepang turun 16,5% pada paruh pertama tahun ini di tengah rencana pemulihan perusahaan serta pengurangan produksi kendaraan termasuk model Rogue akibat kekurangan pasokan chip Nexperia. Berbagai sumber IDX Channel. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Hakim Federal Amerika Serikat menyetujui kesepakatan antara Departemen Kehakiman dan produsen pesawat untuk mengakhiri perkara pidana yang melibatkan Boeing dalam kasus yang menimpa pesawat Boeing 737 MAX di Indonesia dan Ethiopia. Putusan ini muncul setelah adanya kesepakatan yang menyatakan Boeing setuju membayar 1,1 miliar dolar untuk menutup perkara pidana itu. Produsen pesawat asal Amerika Serikat Boeing terbebas dari dakwaan pidana atas 2 kecelakaan maut pesawat 737 MAX 8 yang menewaskan 346 orang di Indonesia dan Ethiopia. Hal itu dimungkinkan usai Hakim Federal Amerika Serikat menyetujui kesepakatan antara Departemen Kehakiman dan Boeing untuk mengakhiri perkara pidana yang menjerat raksasa dirgantara itu sejak 2021. Hakim Reed O'Connor dari Pengadilan Federal di Fort Worth, Texas pada Kamis waktu setempat menggugurkan dakwaan konspirasi menipu pemerintah Amerika Serikat yang menjerat Boeing. Hal ini disebabkan adanya kesepakatan antara Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Boeing yang dicapai pada Mei 2025, di mana Boeing setuju membayar 1,1 miliar dolar Amerika untuk menutup perkara pidana tersebut. Jumlah itu mencakup denda sebesar 244 juta dolar Amerika, kompensasi 445 juta dolar Amerika bagi keluarga korban, serta 455 juta dolar Amerika untuk memperkuat sistem keselamatan, kualitas, dan kepatuhan internal. Kesepakatan itu mengakhiri perkara pidana tanpa mewajibkan Boeing mengaku bersalah atas dugaan penipu dalam proses sertifikasi pesawat 737 MAX. Dan meski harus membayar mahal, kesepakatan itu menguntungkan bagi Boeing. Secara terpisah, manajemen Boeing dalam pernyataannya menyatakan penyesalan atas 2 kecelakaan maut pesawat Boeing di Indonesia dan Ethiopia. Karena itu, manajemen Boeing berkomitmen menepati seluruh kewajiban dalam kesepakatan dengan Departemen Kehakiman. Berbagi sumber, IDX Channel.